Bisa kelihatan? Bisa? Bisa Pak, bisa kelihatan. Ya. Bisa Pak, bisa. Sip. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan kedua mengenai mata kuliah pengukuran kualitas produk. Ini sudah kita lewati mengenai pengertian kualitas, bahwa kualitas itu merupakan kesesuaian antara harapan dan performansi dari kualitas. Ya, terus kemudian konsepnya itu apa sih kualitas itu? Kualitas itu adalah unggul atau karakteristik yang merupakan gambaran dari suatu barang jasa terkait dengan kemampuannya memenuhi kebutuhan, baik secara tersirat maupun tersurat. Oke. Dan cara mengukur kepuasan pelanggan itu adalah perbandingan antara apa yang dirasakan pelanggan dibanding dengan apa yang diharapkan pelanggan. Oke. Mengukur kualitas, ujung dari produk itu adalah bisa melalui survei pelanggan, komplain, dan kira-kira berapa penambahan pelanggan rutin atau pengurangan. Nah, ternyata kualitas itu terkait dengan perspektif kualitas. Ada barang, adapun dimensi kualitas jasa juga atau kualitas layanan. Dan terus, nah sekarang kita mulai bahwa pada saat kita, kalau kalian misalnya ditempatkan sebagai QC, quality control, atau QA/QC namanya, quality assurance dan quality control. Ini tolong kepada yang baru, yang ini jangan di mute, di unmute aja ya, supaya nanti nggak berisik ke yang lain. Nah, pada saat kita mulai, kita harus membuat sebuah semacam rencana pengukuran kualitas produk akhir. Misalnya produknya entah barang, entah itu suatu industri apa misalnya produknya, produk kursi, produk gelas atau apapun, itu kita harus membuat rencana kualitas produk akhir. Ini kita ngomongin produk akhir dulu ya. Kita harus pahami bahwa produk akhir itu apa, misalnya produknya, misalnya apa sih yang dibilang bahwa produk itu berkualitas? Pastinya adalah seragam. Produknya itu kalau misalnya yang produk dihasilkan ternyata misalnya contoh misalnya teh botol kan, atau jangan butuh merek lah, suatu minuman itu kan ada minumannya terisinya ada yang bisa juga kan ada standar semua rata pas di leher botolnya, atau ada naik turun, kadang-kadang bisa lebih banyak atau lebih sedikit berkurang dan sebagainya. Itu kan berarti tidak seragam. Itu menunjukkan bahwa kualitasnya salah satu kekurangannya adalah tidak seragam. Ataupun produk-produk lain, contoh produk misalnya gelas. Gelasnya ada yang nggak tinggi, ada yang rendah, ukurannya tuh naik turun ya. Atau bikin tehel, genteng dan sebagainya, itu bisa saja ukurannya berbeda-beda. Ataupun produk-produk lain, kalau kursinya ada yang rata seimbang, kalau nah itu bentuk ketidakseimbangan ya. Misalnya kita dudukan si kursinya ternyata ada yang jengjot misalnya, itu berarti ada yang tidak seragam tuh. Kadang benar, kadang enggak gitu, jengjot atau dan sebagainya. Nah, ini karena tidak seragam. Untuk itu perlu ada parameter, berapa sentimeter, berapa milimeter, berapa kilogram kalau berat ya, berapa gram, berapa liter dan sebagainya, itu perlu diukur. Yaitu dengan cara mengukurkan biasanya metode sampling, atau dari sekian banyak kan nggak mungkin diperiksa satu-satu, ngambil satu, diukur bener nggak sama, baru sudah oke lolos. Atau ada juga yang memang karena bisa saja memungkinkan mengukur produk itu dengan 100% produk yang keluarkan harus dihitung ulang. Kalau misalnya dihitung ulang kurang pas, berarti harus diapain? Apakah itu dipindahkan ke bagian reparasi atau bagaimana? Kalau saya pernah pengalaman mengkaji atau mengaudit
sebagai konsultan di perusahaan pabrik rotan atau pabrik furniture yang ada di Cirebon, itu produk yang keluarkan kursi itu keluarkan, terus nanti dites dia jenggot apa enggak, misalnya gede-gede, ini berarti ada yang kurang nih. Nah itu ke bagian reparasi yang akan memperbaiki supaya tidak biar rata si kursinya, biar nggak jenggot misalnya. Nah itu yang akan dilakukan keseragaman. Kedua, ini terkait dengan presisi. Jadi presisi, ketepatan ukuran itu penting juga. Nah presisinya itu berapa, apa yang di parameternya, apa yang akan diukur adalah deviasi, tingkat penyimpangan dari setiap yang diukur itu berapa persen deviasinya. Itu bisa juga dengan menggunakan sampling, ataupun kita mau langsung 100% populasi atau produk yang dikeluarkan itu kita ukur semua. Berapa deviasinya. Yang ketiga bisa jadi disebut dengan produk tidak cacat. Jadi kalau kita ukur bisa saja dilakukan dengan cara melihat secara visual, cara melihat secara mata dengan diraba dan sebagainya, produknya bagus apa enggak. Itu kalau ternyata kelihatan cacat kan, misalnya gompel atau dia rusak atau dia tepinya terkupas dan sebagainya, itu udah merupakan produk cacat. Parameternya berapa persen produk cacat itu dari produk yang jadi, berapa persen, 1% atau berapa persen. Nah itu metodenya bisa saja secara inspeksi langsung 100% kita perbaiki. Parameternya berapa persen secara visual dianggap tidak cacat, dan berapa persen yang cacat terhadap yang tidak cacat, atau produk cacat terhadap yang total dari produksi. Yang berikutnya bisa jadi pengukuran kualitas dari segi warnanya rata apa enggak sih, kan kadang-kadang kita bisa lihat kalau kita ngecat tuh ada yang blok-blokan gitu kan, ada yang ini ada tebal, nih kecil. Nah itu gimana? Nah ini bisa saja itu di parameternya bisa kita lakukan secara visual. Artinya kita membandingkan misalnya warna. Kan warna juga belum tentu sama. Jadi kita bisa saja, apalagi kalau pernah pengalaman di perusahaan kain, itu walaupun sudah sama, tapi bisa jadi pada saat penyetakan itu pasti ada satu bal itu pasti ada yang agak tipis dikit dan sebagainya. Ini bisa saja dilakukan. Cara lakukannya apa? Dengan mengukur apa? Inspeksi bisa 100%. Atau bisa jadi rencana pengukuran kualitas dari mana? Misalnya dari segi desain estetika. Desain estetika udah kita bikin, terus kemudian dites ke pasar. Berapa hasil presentasi pemilihan desain ini yang model kita itu dibanding dengan model-model pesaing, berapa persen orang akan memilih. Itu metodenya bisa dengan survei, dengan tes eksperimen pemilihan produk, itu bisa saja dilakukan. Keenam, bisa produknya berfungsi apa tidak. Nah itu bisa saja dari sisi parameternya berapa persen presentasi keberhasilan. Dan kemudian uji cobanya caranya dengan apa? Melakukan uji coba. Bisa saja ada satu departemen khusus untuk bagian QC untuk melakukan uji coba. Misalnya alat apa diuji cobakan ternyata berhasil, oke. Tapi berapa persen ternyata ada yang reject, berarti biasanya lakukan evaluasi kembali. Ini ada yang masalah apa nih? Dari berapa persen misalnya ditemukan dari sampling 3 atau 4 produk yang reject, itu perlu dievaluasi. Wah, berarti jangan-jangan ada masih banyak lagi yang lain, satu batch itu ada satu kegagalan produk. Makanya bisa saja, makanya perlu ada undone, itu stop produksi gitu. Supaya semua produksi berhenti, nanti kita evaluasi kembali. Titik mana yang terjadi suatu kesalahan dari titik produksi mana. Kemudian dari 8 bisa juga kita lihat produk itu dari segi keamanan pakai. Kalau keamanan pakai bisa saja dilakukan pengamatan atau eksperimen dari seharusnya ini nggak bisa terjadi. Harusnya keamanan pakai itu dari awal, pada saat kita desain itu sudah dianggap aman. Jangan sampai kita sudah produksi, wah ternyata ditemukan tidak aman, di stop ulang, balik lagi dari nol.
Makanya perlu ada satu uji coba dulu atau bagian laboratorium untuk mengukur presentasi kejadian yang tidak aman. Bisa juga dengan metode pengukurannya dengan melalui uji coba, eksperimen, atau di laboratorium. Kesembilan bisa juga dari sisi harga sesuai kualitas. Nah, harga kualitas ini bisa saja dengan acceptable price. Jadi harga yang bisa diterima oleh masyarakat tuh berapa persen kalau nilai harga, atau dengan cara meng-questionnaire itu, misalnya produk ini menurut Bapak, produk misalnya kursi-kursi yang dipilih mana, yang ini, oke, yang ini dipilih, kemudian kira-kira berapa harganya menurut Bapak? Oh sekian, nah, atau dia disakato dipilih. Menurut Bapak harga kursi ini yang Bapak pilih berapa rupiah? Berapa berani membayar harga itu? 200.000. Nah, itu berarti kan salah satu acceptable price oleh si pelanggan gitu. Dan berbagai macam lagi yang kita lakukan dalam rangka untuk mengukur kualitas produk. Biasanya departemen yang melakukan ini adalah bagian QC, quality control, atau QC, quality assurance dan quality control. Jadi dari awal setiap pekerjaan di dalam QC itu pertama planning dulu. Planningnya apa? Produk apa yang mau kita, produk akhir ini kira-kira parameternya apa saja dimensi kualitas yang akan kita kendalikan. Kemudian bagaimana cara parameternya yang akan kita diukur itu, dan metode pengukurannya seperti apa.